Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Di sini ada Supra 125 injeksi. Ingin kita belajar lagi mengenai style kopling ya. Style kopling untuk Supra 125 Grand, Supra lama, Revo, kunci ring 14 sama obeng ya. Obeng mungkin lebih besar lebih bagus, sekiranya dia pas masuk di tengah sini seperti itu. Untuk yang pertama kita kendorkan dulu untuk baut 14 ini, baut 14 kita kendorkan sampai bebas ya, seperti ini. Setelah itu bautnya tahan sini, ininya diputar masuk sampai mentok. Sekali lagi diputar ke kanan sampai mentok. Setelah mentok jangan dipaksakan ya, kalau dipaksakan nanti dalamnya bahaya, karena ada komponen yang dipaksa tertekan bagian dalam, malah nanti jadinya bongkar blok kopling, nggak jadi style kopling. Setelah mentok ke kanan, putar ke kiri sampai mentok juga. Yang tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri sampai mentok. Ini juga jangan dipaksa. Sekiranya ada mentok, udah. Ini seperempat, jangan sampai setengah. Ke kanan ya, ke kanan. Ini kan kayak gini, ke kanan seperempat, jangan sampai setengah. Setelah itu ini dikunci. Ini dikunci seperti ini, set gitu. Oke lur, tadi yang ke kanan dulu sampai mentok, tak ulangi lagi ya, kanan dulu sampai mentok. Setelah itu ke kiri mentok. Nah, ke kiri mentok itu kayak setelan kopling panjang. Ini enggak ada speleng bagian kanan, bagian persnelengnya enggak ada speleng. Coba dilihat di bagian ini mentok ke kiri ya lur, mentok ke kiri. Ini enggak ada gerakan blast, beda saya kalau ditekan ya. Ini keras, ini masih ke kiri mentok. Setelah itu kita kasih seperempat, jangan sampai setengah. Seperempat jangan sampai setengah. Seperti ini. Kembali lagi ke persneleng. Nah, kalau kita tadi ke kiri mentok, kita ke kanan mentok, itu dia ada speleng. Semakin banyak kita ke kanan, ini spellengnya semakin banyak. Jadi nanti koplingnya mainnya sedikit gitu. Kayak kita main kopling tangan itu lepas sedikit langsung jalan, lepas sedikit langsung jalan. Tapi kalau kita putar ke kiri mentok, itu spellengnya enggak ada. Oke lur, yang penting kita kasih speleng ya. Setelah ke kiri mentok, itu kayak kita handle kopling tuh kita tekan tuh nggak ada gerakan blast, dia kayak manteng gitu, nggak ada gerakan blast lah. Kita putar ke kanan itu untuk kita supaya handle kopling itu dia ada speleng, ada jeda tapi kopling belum tertali kayak gini lur. Nah ini lur, nah ini ada jedanya gini, ini kayak speleng. Nah ini belum tak tarik ya, masih pelan. Kalau tarik kan gini, berat gini. Jadi kalau kita putar ke kiri mentok, ini kayak ini enggak ada speleng blast, manteng. Nah kita putar setelah ke kiri mentok, ke kanan seperempat, jangan sampai setengah, biar ada speleng. Kalau nggak ada speleng, nanti kan koplingnya nyetut terus, jadi motor selip gitu. Yang penting untuk standarnya Honda itu, setelah dia setel ke kiri mentok, ke kanan seperempat, jangan sampai setengah ya. Ini kiri mentok, udah mentok, jangan dipaksa. Seperempat, jangan sampai setengah.
Setelah itu mainnya ditahan, ini dikunci. Kita tes persnelingnya. Hasilnya gini loh, ini ada spelling gitu. Spellingnya ada, untuk standarnya udah seperti itu. Oke lur, untuk penyetelan versi saya seperti itu. Jadi mainnya ini ke kanan mentok, setelah mentok nanti ke kiri mentok, setelah ke kiri mentok nanti ini tuh nggak ada spelling. Setelah ini nggak ada spelling, kita kasih ke kanan seperempat, jangan sampai setengah. Seperempat aja, jangan sampai setengah, karena kalau nanti lebih dari setengah itu koplingnya mainnya sedikit gitu. Jadi kita kopling langsung ceklak, kita kopling ceklak gitu, pasti timbul bunyi gitu. Jadi kita kasih, setelah mainnya ini ke kiri mentok, ke kanan seperempat, jangan sampai setengah. Yang penting ini ada spellingnya gitu. Oke, untuk penyetelan versi saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada cara lain lebih bagus, silahkan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.